Saya akan memulai seri Unconditional Election. Ini adalah session yang pertama. Unconditional election ini kalau mau diterjemahkan adalah pemilihan tanpa syarat. Jadi election itu pemilihan. Dan unconditional itu tak bersyarat atau tanpa syarat. Nah saudara, ini banyak sessionnya. Dan sebetulnya tulisan sudah dimasukkan Facebook dan sebagainya. Saya kira saya tidak akan membahas semuanya karena itu akan terlalu panjang. Jadi akan saya ringkas. Tetapi yang bagian pertama ini tidak saya ringkas. Karena menurut saya bagian pertama ini penting. Kelihatannya mungkin tidak penting nanti. Tapi ini menurut saya justru penting. Nah saudara, saya sudah membahas tentang poin pertama dari tulip ya. Secara ringkas, total depravity atau kebejatan total. Dan sekarang ini adalah poin yang kedua. Nah ini ada dalam satu seri. Kalau poin pertama cuma satu, poin keduanya ini mesti beberapa. Karena memang lebih banyak, lebih luas, pro kontranya juga lebih banyak. Saudara, doktrin pemilihan yang tidak bersyarat ini lebih lazim dikenal dengan sebutan predestinasi. Tapi kita juga mesti hati-hati kalau kita menggunakan istilah predestinasi. Karena predestinasi itu bisa menunjuk pada dua doktrin ya. Pertama yang seperti ini, yaitu hanya berurusan dengan selamat atau tidaknya orang, masuk surga atau masuk nerakanya seseorang, itu sudah dipredestinasikan, sudah ditetapkan oleh Allah sebelum dunia diciptakan. Pokoknya pada minus tak terhingga gitu bahasa saya ya. Nah, jadi bisa dalam arti itu, tetapi predestinasi juga bisa dalam arti yang mutlak. Bahwa Allah pada minus tak terhingga itu menetapkan segala sesuatu tanpa kecuali. Yang itu sudah pernah saya bahas dalam video pendek. Nah yang sekarang ini, yang saya tekankan adalah predestinasi dalam urusan keselamatan. Saudara, predestinasi itu sebetulnya predestination dalam bahasa Inggris ya. Dan destination itu artinya tujuan. Dan pre itu sebelumnya, berarti tujuan akhir dari semua orang itu sudah ditentukan sebelumnya. Itu arti dari kata predestinasi itu. Jadi apakah saudara akan masuk surga atau masuk neraka? Itu sudah ditentukan sebelumnya. Nah ini memang merupakan suatu doktrin yang sangat diprokontrakan antara orang-orang Reform atau Calvinis melawan orang-orang Arminian atau non-Reform. Yang tentu saja tidak mempercayai doktrin ini. Nanti mungkin suatu kali saya akan membahas pandangan Arminian. Bunyinya cuma conditional election. Pemilihan yang bersyarat. Ya, kalau ini kan unconditional election. Kalau doktrinnya Arminian, mereka percaya election. Tapi electionnya conditional. Pemilihan bersyarat. Ya, jadi itu beda. Sama-sama pemilihan, tapi unconditional versus conditional itu kontras luar biasa. Jadi saudara, kalau dalam doktrin kita, maka yang Reform ini percaya pemilihan yang tidak bersyarat atau predestinasi. Nah pada session pertama ini saya akan membahas dua hal. Pertama saya akan membahas definisinya. Dan kedua saya akan memberikan ayat-ayat yang menjadi dasar dari predestinasi. Tapi saya berikan tanpa penafsiran. Seadanya ayat PL maupun PB yang bisa menjadi dasar dari doktrin ini, saya berikan tanpa penafsiran. Dan mengapa saya berikan tanpa penafsiran? Nanti saya akan melihat sendiri. Jadi saudara, pertama-tama saya akan menunjukkan saudara definisi dari predestinasi. Ini bagian pertama Romawi ini ya. Definisi ini ada beberapa poin. Pertama, sejak semula itu maksudnya sebelum penciptaan segala sesuatu.
Jadi maksudnya pada minus tak terhingga, ya, dalam kekekalan, Allah sudah menetapkan orang-orang tertentu untuk diselamatkan atau masuk surga. Nah, lalu sisanya yang tidak ditetapkan masuk surga itu, sisanya ditetapkan untuk binasa atau masuk ke neraka. Jadi semua itu sudah ditetapkan sejak semula. Si A masuk surga, si B masuk neraka, si C masuk surga, si D masuk neraka, dan bahkan semua sudah ditetapkan. Karena kalau kita sudah mati itu tidak ada tempat lain selain surga dan neraka, maka otomatis ya, kalau ada orang-orang tertentu yang ditetapkan untuk selamat atau masuk surga, maka orang-orang yang sisanya tidak bisa tidak itu ditetapkan untuk binasa atau masuk ke neraka. Karena tempatnya cuma dua. Yang nak masuk surga pasti masuk neraka. Jadi yang tidak ditetapkan untuk masuk surga berarti ditetapkan untuk masuk ke neraka. Nah, ini definisi pertama. Kedua, Allah menentukan semua ini semata-mata berdasarkan kehendaknya sendiri. Nah, ini yang menekankan unconditional atau tidak bersyarat. Ini betul-betul berdasarkan kehendaknya sendiri. Kasarnya semau gue, gitu ya. Dan sama sekali bukan karena apapun yang ada atau yang akan ada dalam diri orang-orang itu. Ya, akan ada, ini saya tekankan kata akan, ya. Ada atau akan ada. Nah, nanti ini bertentangan dengan ajaran Armenian tentang conditional election. Mereka percaya Allah meleh, tapi meleh itu berdasarkan apa yang ada atau yang akan ada dalam diri orang-orang itu. Jadi Allah melihat lebih dulu, kata mereka, orang itu bakal percaya, orang itu bakal saleh, orang itu akan bakal bertekun sampai mati. Karena Allah melihat apa yang akan ada dalam diri orang-orang itu, maka orang-orang itu dipilih. Nah, lain kali kalau saya membahas itu, saya akan tunjukkan betapa tidak masuk akalnya, betapa tidak logisnya pandangan itu. Tapi yang jelas sekarang bahwa itu bukan pandangan kami. Pandangan kami yang reform adalah unconditional election. Allah menentukan selamat tidak selamat semata-mata berdasarkan kehendaknya dia. Maunya dia sendiri. Dan sama sekali bukan karena apapun yang ada atau yang akan ada dalam diri orang-orang itu. Jadi orang-orang itu tidak bisa memenuhi syarat untuk dipilih. Karena memang pemilihan itu unconditional atau tidak bersyarat. Dan itu sudah ditentukan sebelum orang itu ada. Bagaimana orang itu memenuhi syarat? Tidak masuk akal, saudara. Sama sekali tidak masuk akal. Sekarang yang ketiga, penetapan Allah ini pasti terjadi atau tidak mungkin gagal. Saudara, Allah itu maha kuasa, saudara, dan maha tahu, ya. Dua sifat itu tidak memungkinkan dia itu merencanakan atau menetapkan lalu tidak terjadi. Gagal. Mesti diubah dan sebagainya. Pikirkan, saudara, pada minus tak terhingga itu dia tahu kan. Seandainya rencana itu bakal gagal, dia tahu. Seandainya penetapan itu bakal gagal, dia tahu. Lalu kenapa tetap ditetapkan atau direncanakan? Itu konyol. Kedua, dia tuh maha kuasa. Lu mana bisa dia merencanakan lalu gagal, dia maha kuasa kok. Kita lihat, saudara, Ayub 42 itu menjadi dasar, ya. Ayat 1 dan 2, maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Sanggup melakukan segala sesuatu itu maha kuasanya itu, ya. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Jadi karena dia itu maha kuasa, maka rencana dia itu tidak bisa tidak terjadi. Mesti terjadi. Tidak mungkin gagal. Kalau kita manusia, kita memang merencanakan banyak, tetapi yang lalu tidak terjadi itu banyak. Saya kira tidak usah saya kasih contoh, semua sudah pasti tahu. Karena apa? Kita tidak maha kuasa. Juga kita tidak maha tahu. Setelah kita sampai pada tahap tertentu, beberapa tahun setelahnya, rencana yang dulu tuh sekarang kelihatan buruk. Misalnya orang merencanakan buka suatu bisnis, restoran atau apapun gitu, ya. Dah, tahu-tahu
Wah, ada pandemi. Restoran tidak laku. Tidak jadi, saudara. Jadi karena dia tidak tahu apa yang akan terjadi, bisa lalu terjadi sesuatu yang membuat dia, wah, rencana yang tadi saya pikir baik ini sekarang ternyata tidak baik. Jadi saya ubah. Tapi saudara, Allah itu Maha tahu dan Maha kuasa. Karena itu tidak mungkin penetapan Allah atau rencana Allah itu lalu tidak terjadi ataupun gagal. Tidak bisa. Nah saudara, kalau saudara menginginkan definisi yang lebih terperinci, yang betul-betul disusun dengan kata-kata ilmu hukum, saudara bisa melihat dalam Westminster Confession of Faith. Chapter 3, nomor 3, 4, 5, 6, 7 di bawah ini. Ya, saya tidak bacakan bahasa Inggrisnya. Saya langsung bacakan terjemahnya, saya terjemahkan sendiri ya. Pertama poin A ini ya. Oleh ketetapan Allah bagi perwujudan kemuliaannya, sebagian manusia dan malaikat, jadi bukan cuma manusia ya, malaikat pun ada predestinasinya ya, telah dipredestinasikan untuk hidup yang kekal. Sedangkan yang lain ditetapkan untuk kebinasaan yang kekal. Jadi Westminster Confession of Faith ini percaya penetapan selamat maupun penetapan binasa bagi manusia maupun malaikat ya. Sebagian ditetapkan selamat, sebagian lain ditetapkan binasa. Sekarang poin B, para malaikat dan manusia yang sudah dipredestinasikan dan ditetapkan lebih dahulu ini direncanakan secara khusus dan tidak bisa berubah. Dan jumlah mereka adalah begitu pasti dan tertentu sehingga tidak dapat bertambah ataupun berkurang. Tidak bisa berubah itu Allah sendiri tidak mungkin merubah rencananya. Karena ingat ya, kalau dia merencanakan yang terbaik dari sudut pandang dia. Kalau dia ubah menjadi tidak yang terbaik itu tidak mungkin. Juga dalam perjalanan pelaksanaan tuh ya, tidak mungkin dia ubah, gak bisa, gagal, tidak mungkin. Dia Maha Kuasa kok, pasti terjadi. Jadi saudara tidak bisa bertambah ataupun berkurang. Misalnya yang dipredestinasikan untuk selamat itu 1 miliar. Maka ya 1 miliar yang nanti masuk surga. Persis, tidak bisa tambah 1 atau kurang 1, tidak bisa. Baik dalam dunia manusia maupun dalam dunia malaikat. Jadi penekanan bagian ini predestinasi tidak bisa berubah ataupun gagal. Sekarang poin yang ketiga, poin C. Sebagian dari umat manusia yang telah dipredestinasikan untuk memperoleh hidup kekal. Sebelum dunia dijadikan sesuai rencananya yang kekal dan tidak bisa berubah. Serta rencana rahasia dan kerelaan kehendaknya. Oleh Allah telah dipilih di dalam Kristus untuk mendapatkan kemuliaan kekal. Semata-mata karena kasih karunia dan cintanya yang cuma-cuma. Tanpa lebih dulu melihat akan adanya iman, perbuatan baik atau ketekunan di dalam diri mereka. Ini unconditional itu. Atau hal-hal lain apapun dalam ciptaan tersebut sebagai syarat atau penyebab yang dapat menggerakkannya ke sana. Jadi betul-betul unconditional. Tanpa melihat lebih dulu dan sebagainya. Ya. Dan semuanya bagi pujian kasih karunia-Nya yang mulia. Jadi penekanan bagian ini pemilihan Allah itu sama sekali tidak didasarkan pada adanya iman atau akan adanya iman, perbuatan baik ataupun ketekunan. Ya, ada atau akan ada dalam diri orang pilihan tidak ya. Tapi semata-mata didasarkan pada kehendak Allah yang berdaulat. Lalu sudah poin D. Sebagaimana Allah telah menetapkan orang-orang pilihannya kepada kemuliaan, Dia juga oleh kehendaknya yang kekal dan bebas telah menentukan caranya atau jalannya untuk mencapai hal itu. Jadi cara yang ditetapkan itu bukan cuma tujuan akhirnya, tapi caranya. Kapan dia bertobat? Diinjil oleh siapa? Bagaimana? Dan sebagainya. Semua itu sudah ditentukan. Caranya atau jalannya juga ditentukan. Bukan cuma ditentukan pokok masuk surga. Tidak. Pokok masuk neraka tidak. Tapi jalannya semua itu ditentukan. Karena itu mereka yang dipilih, yang telah jatuh di dalam Adam ditebus oleh Kristus, dipanggil secara efektif ke dalam iman di dalam Kristus oleh Roh-Nya yang bekerja pada saatnya. Dibenarkan, diangkat menjadi anak, dikuduskan, dan dipelihara oleh kuasanya melalui iman kepada keselamatan. Tidak ada yang lain yang ditebus oleh Kristus. Dipanggil secara efektif, dibenarkan, diangkat menjadi anak, dikuduskan, dan diselamatkan, kecuali orang-orang pilihan saja.
Nah, penekanan bagian ini bagi orang pilihannya, Allah tidak hanya menentukan tujuan akhirnya, tapi juga saat dan cara atau jalan untuk mencapai tujuan akhir itu, yaitu melalui Kristus, pekerjaan Roh Kudus, iman dan sebagainya. Ya, tentu melalui iman, tidak bisa tidak. Jadi bukan berarti orang yang dipilih untuk selamat itu tetap akan selamat, tidak peduli dia tidak beriman. Tidak. Kalau dia orang pilihan, Tuhan akan mengatur, dia akan beriman. Dan karena iman itu tidak mungkin terjadi tanpa adanya orang itu mendengar Injil, maka pasti diatur juga orang itu akan mendengar Injil. Apakah yang Injil malaikat atau Yesus sendiri secara mujizat, atau melalui orang-orang yang sudah percaya menginjil dia, tidak peduli. Pokoknya caranya sudah ditentukan. Harus ada penginjilan, harus ada iman, dan sebagainya. Jadi tujuan dari Arminian, kalau sudah dipilih tetap selamat, tidak peduli orangnya tidak beriman, itu omong kosong. Tidak ada orang yang percaya begitu. Jalannya sudah ditentukan. Jadi orangnya pasti beriman, tidak bisa tidak. Kalau dia dipilih suatu saat tertentu dalam hidupnya, dia pasti beriman. Kecuali kalau bayi, saya tidak tahu ya. Karena keselamatan bayi itu bayi mati, saya tidak. Banyak orang percaya bayi mati masuk surga. Tapi saya tidak yakin, sehingga saya lebih memilih berkata saya tidak tahu keselamatan dari bayi yang mati. Masuk surga mungkin, tetapi ya bagaimana dosa asalnya itu yang perlu dipersoalkan. Tentu saya lebih baik tidak membicarakan itu. Sekarang sudah poin E. Sisa dari umat manusia lainnya, yang tadi kan bicara yang dipilih ya. Nah, sisa dari umat manusia lainnya, Allah berkenan sesuai dengan rencana yang tak terselami dari kehendaknya sendiri. Memang rencana dia tidak bisa ditanya, mengapa? Kita mau tahu alasannya. Tidak bisa, saudara. Pokoknya Allah menghendaki itu, titik. Ya. Dengan mana dia memberikan atau menahan belas kasihannya. Kalau pada orang pilihan dia berikan. Kalau kepada orang non pilihan atau lazim kita sebut reprobate, maka dia menahan belas kasihannya. Dia tidak punya kewajiban untuk memberikan belas kasihannya. Manusia itu berdosa semua. Dia mau binasakan semua, dia berhak kok. Dia adil kalau binasakan semua. Tapi sebagian dia mau berikan belas kasihan dan dia selamatkan, itu haknya dia. Sebagian dia tidak beri, itu haknya dia juga. Sesuai kerelaannya untuk kemuliaan dari kuasanya yang berdaulat atas makhluk ciptaannya. Untuk melewati. Jadi yang pilihan dipilih, yang tidak dipilih ini dilewati. Dan bukan cuma dilewati seakan-akan pasif ya. Dan menentukan mereka kepada kehinaan dan murka untuk dosa-dosa mereka. Bagi pujian terhadap keadilannya yang mulia. Saudara, kalau tidak ada yang masuk neraka, keadilan Tuhan itu sukar terlihat. Saudara, bagaimana kelihatan? Manusia itu berdosa. Tidak ada yang masuk neraka. Keadilannya Tuhan itu bagaimana kelihatannya? Jadi saudara, penekanan dari bagian ini selain dari orang pilihan, maka Allah melewati atau tidak menyelamatkan umat manusia yang lain dan menetapkan, positif loh ya, bukan netral, tidak, positif ya, menetapkan mereka. Kalau penetapannya itu positif, tapi nanti pelaksanaannya dia bekerja secara pasif. Tapi penetapannya itu aktif. Menetapkan mereka untuk dihukum karena dosa-dosa mereka. Dengan demikian terlihat keadilan Allah. Sekarang saudara, kita sudah melihat definisi dari predestinasi atau unconditional election. Secara sederhana sudah. Secara mendetail dari Westminster Confession of Faith saya sudah berikan. Sekarang saudara, kita akan melihat dasar kitab suci dari doktrin unconditional election atau predestinasi. Saya sudah katakan tadi saudara ya, saya akan memberikan ayat-ayat dasar, ayat-ayat Alkitab menjadi dasar dari doktrin ini. Tapi saya berikan ayat itu tanpa penjelasan, tanpa tafsiran, tanpa komentar. Saya cuma memberikan ayatnya, tapi saya kasih garis bawah yang saya tekankan itu, dan saya kelompok-kelompokkan ayat-ayat itu. Tapi saya tidak memberikan komentar apa-apa. Mengapa saudara?
Pertama saudara, karena saya sendiri pada waktu dulu pertama-tama saya jadi Kristen dan saya baca Alkitab, hanya Alkitabnya ya. Ya memang saya menggunakan buku Saat Teduh juga. Tapi saya membaca Alkitab tok itu juga. Sehari membaca banyak pasal, 10 pasal atau berapa saya tidak ingat ya. Dan tiap hari memang bisa berbeda. Saya baca beberapa pasal dari PL, beberapa pasal dari PL bagian Kejadian, atau lalu juga beberapa pasal dari PL bagian pertengahan kitab Mazmur, lalu beberapa pasal dari PB, begitulah. Dan terus saya ulang, sudah selesai seluruh Alkitab, baca lagi. Nah, pada waktu saya membaca itu, saya tidak pernah tahu doktrin predestinasi. Istilah itu pun saya tidak pernah dengar. Apalagi unconditional election, tidak tahu apapun. Saya bertemu dengan ayat-ayat dasar predestinasi dan saya bingung. Apa toh ini? Orang-orang pilihan, dipilih, ditentukan, dan sebagainya. Ini apa maksudnya kok? Itu membingungkan. Nah, sekarang saya akan berikan supaya kalau saudara memang belum pernah mendengar ataupun mengenal doktrin predestinasi atau unconditional election, saudara mungkin bisa bingung bersama saya nanti. Seperti yang saya alami pada waktu saya pertama jadi Kristen dan baca Alkitab. Hanya Alkitab. Jadi tidak ada pengaruh siapapun. Apakah ini artinya apa atau artinya apa, tidak ada pengaruh. Saya cuma tunjukkan ayatnya, saya berikan garis bawah, bagian yang perlu ditekankan, saya kelompokkan, tapi saya tidak berikan penafsiran. Saudara, alasan yang kedua adalah orang ini ya. Pendeta Yusuf B.S. Gereja Bukit Zaitun. Itu menganggap bahwa orang-orang Calvinis atau Reform memang mempunyai dasar Alkitab, ya, ayat Alkitab untuk ajarannya. Tetapi kata dia semua itu sudah diputar balikkan, ditafsirkan dengan akal dan sebagainya, sehingga menjadi ajaran yang salah atau sesat. Bahwa dia mengatakan seperti itu, saya punya buktinya karena saya punya bukunya, dan di sini saya berikan kutipan-kutipan kata-kata dia. Ini ya, ini kalau ini dari Diktat PD, Keluaran Gereja Bukit Zaitun halaman 6. Teori-teori manusiawi ini seolah-olah didasarkan pada ayat-ayat Alkitab. Perhatikan ya, seolah-olah didasarkan pada ayat-ayat Alkitab. Tetapi ayat-ayat ini diputar balikkan atau diartikan dengan akal, sehingga artinya menyesatkan. 2 Petrus 3 ayat 16. Saya tidak berikan ayatnya di sini. Kutipan kedua saudara, dari buku Keselamatan Tidak Bisa Hilang, tanda tanya, halaman 25. Teori-teori manusiawi inilah yang memojokkan Allah menjadi pembohong. Tetapi sebetulnya merekalah yang memutarbalikkan kebenaran ini. Jadi terus-menerus kami itu dituduh atau difitnah memutarbalikkan. Lalu ini kutipan ketiga, tetap dari buku Keselamatan Tidak Bisa Hilang, halaman 26. Ada beberapa ayat-ayat dan fakta-fakta yang sulit dimengerti oleh beberapa orang. Tetapi dengan akalnya mereka memaksa untuk mengerti. Diartikan menurut pengertiannya sendiri. Menurut teorinya sendiri. Dan diputar balikkan sedemikian rupa. Sehingga keluar teori-teori manusiawi yang mendatangkan kebinasan atas dirinya sendiri. Dan orang-orang yang mau percaya kepadanya. Jadi ada 3 kutipan yang jelas menuduh atau memfitnah menurut saya bahwa kami itu memutarbalikkan ayat-ayat Alkitab sehingga menjadi doktrin predestinasi. Karena itu saya berikan ayat-ayat tanpa tafsiran. Saudara lihat sendiri bagaimana memutarbalikkan, mau enggak saya kasih tafsiran kok. Jadi karena itulah saya berikan sederetan banyak ayat. Saya hanya bacakan. Jangan bosan, jangan tidak mau dengar, karena penting untuk tahu bahwa ada ayat-ayatnya dan tanpa penafsiran pun sebetulnya kelihatan arahnya pergi pada doktrin ini. Ya, jadi saya berikan di sini ayat-ayat Alkitab tanpa penjelasan atau tafsiran atau komentar. Yang saya berikan di bawah ini untuk menunjukkan pertama bahwa di sini tidak ada pemutarbalikan, penafsiran salah, ataupun penafsiran menurut akal sendiri. Ini betul-betul hanya ayat Alkitab tanpa penjelasan atau penafsiran atau komentar.
Sehingga jelas tidak ada pemutarbalikan, penafsiran menurut akal sendiri, dan sebagainya, sebagaimana yang dituduhkan atau difitnahkan oleh pendeta Yusuf BS itu. Kedua, bahwa predestinasi bukanlah sekadar merupakan ajaran saya, atau golongan Reform, atau Calvinis, atau John Calvin, ataupun merupakan penafsiran saya, atau golongan Reform, atau Calvinis, atau John Calvin tentang Alkitab. Tapi betul-betul merupakan ajaran Alkitab itu sendiri. Dan saya memberikan berpuluh-puluh ayat untuk menunjukkan bahwa ayat dasar dari predestinasi itu bukan hanya ayat 1 atau 2 saja ya. Tapi luar biasa banyak. Jadi kalau saya berikan dan saya tuntut orang-orang Armenian atau non-Reform, tafsirkan semua ayat ini, semua, yang puluhan jumlahnya ini, tafsirkan sehingga menjadi sesuai dengan ajaranmu. Mereka pusing tidak karuan, saudara. Ya, sekarang saudara, saya tekankan ya, janganlah meloncati ayat-ayat Alkitab ini. Dalam mendengar atau menonton video ini, jangan loncati saudara ya. Karena tanpa itu saudara tidak akan bisa mengetahui apakah memang Alkitab mengajarkan predestinasi atau tidak. Karena itu hendaklah saudara, lebih-lebih kalau saudara adalah orang Armenian atau orang yang terpengaruh oleh ajaran Armenian, hendaklah saudara membaca atau mendengar saya pada waktu membaca dan merenungkan ayat di bawah ini. Kalau saudara tidak percaya sama saya, sambil saya bacakan ayatnya, saudara juga buka ayatnya dalam Alkitab saudara. Sehingga lihat, omongan saya tidak ganti ayatnya. Ayatnya ini saya kopas kok. Jadi saya kelompokkan ya. Pertama, ayat-ayat yang menunjukkan atau menyebutkan adanya orang pilihan, atau dalam bahasa Inggris disebut elect. Matius 22 ayat 14. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Saya cuma berikan garis bawah, ya, sedikit yang dipilih. Saya tidak berikan komentar apa-apa loh ya. Saya cuma bacakan ayatnya. Banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Lalu Matius 24 ayat 22 dan 24. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Ini ada kata-kata orang-orang pilihan. Ya, saya tidak kasih komentar. Ayat 24, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Tidak saya kasih komentar loh ya. Ada kata-kata orang-orang pilihan. Lalu Matius 24 ayat 31. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Lalu Lukas 18 ayat 7a, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Roma 8 ayat 33, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Lalu Roma 11 ayat 5 sampai 8. Demikian juga pada waktu ini ada tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia. Dan jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Jadi bagaimana? Israel tidak memperoleh apa yang dikejarnya, tetapi orang-orang yang terpilih telah memperolehnya. Dan orang-orang yang lain telah tegar hatinya. Seperti ada tertulis, Allah membuat mereka tidur nyenyak, memberikan mata untuk tidak melihat dan telinga untuk tidak mendengar, sampai kepada hari sekarang ini. Roma 16 ayat 13, salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan, dan salam kepada ibunya yang bagiku adalah juga ibu.
Lalu Kolose 3:12, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sekarang 1 Tesalonika 1 ayat 4 dan 5. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Lalu 2 Timotius 2 ayat 10. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Titus 1 ayat 1. Dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus, untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita. 1 Petrus 1 ayat 1 dan 2. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. 1 Petrus 2 8 dan 9. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Salam kepada kamu sekalian, 1 Petrus 5 ayat 13. Salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih yang di Babylon, dan juga dari Markus anakku. 2 Yohanes 1. Dari Penatua kepada ibu yang terpilih. 2 Yohanes 1 ini ya ayat 1 ya, karena ini pasalnya cuma 1 ya. Mungkin lebih baik saya berikan ayat 1. Kita cek saja. 2 Yohanes ya, memang ini ya, 2 Yohanes 1 ayat 1. Dari Penatua kepada ibu yang terpilih dan anak-anaknya yang benar-benar aku kasih, bukan aku saja yang mengasihi kamu, tetapi juga semua orang yang telah mengenal kebenaran. Lalu 2 Yohanes 13 ya, jadi ini ayat pasal 1 tetap ya. Ayat 13. Salam kepada kamu dari anak-anak saudaramu yang terpilih. Kita cek lagi ya. Ayat 13. Ini ayat terakhir ya. Salam kepada kamu dari anak-anak saudaramu yang terpilih ya. Sekarang saudara, saya berikan kelompok yang kedua. Ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Allah memilih atau menetapkan atau menentukan orang-orang tertentu untuk diselamatkan. Kisah Rasul 13 ayat 48. Mendengar itu bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah, dan mereka memuliakan firman Tuhan. Dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Kisah Rasul 22 ayat 14. Lalu katanya, anak Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau untuk mengetahui kehendaknya, untuk melihat yang benar dan untuk mendengar suara yang keluar dari mulutnya. Lalu Roma 8, 29 dan 30. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Lalu Efesus 1 ayat 4 dan 5. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan,
supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Lalu Efesus 1 ayat 11, aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Lalu 1 Tesalonika 5 ayat 9, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Lalu 2 Tesalonika 2 ayat 12 dan 13, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Sekarang Yakobus 2 ayat 5. Dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Saya sudah bacakan 2 kelompok. Jangan lalu kehilangan konsentrasi ya. Mari kita konsentrasi terus. Sekarang kita masuk dalam kelompok yang ketiga. Ayat-ayat yang menunjukkan bahwa kehendak atau rencana Allah lah yang menentukan atau menyebabkan keselamatan seseorang. Matius 11 ayat 25-27. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan engkau pandai. Tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Yohanes 5:21. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Roma 10:20. Dan dengan berani Yesaya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan oleh mereka yang tidak mencari aku. Dan aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. 2 Timotius 1:9. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Yakobus 1 ayat 18, atas kehendaknya sendiri Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Ayat ini saya berikan terjemahan dari NIV sebagai perbandingannya. He chose to give us birth through the word of truth, that we might be a kind of first fruits of all He created. Ia memilih untuk melahirkan kita melalui firman kebenaran, supaya kita bisa menjadi buah sulung dari semua ciptaannya. Kan saudara, kita masuk dalam kelompok yang keempat. Jangan kehilangan konsentrasi ya. Baca ayat terus itu tidak enak memang. Tapi saya mau saudara dengar terus dan konsentrasi terus. Ayat-ayat yang menunjukkan bahwa orang-orang tertentu diselamatkan karena karunia Tuhan. Sedangkan orang-orang lain binasa karena Tuhan tidak menghendaki keselamatan mereka. Matius 13:10-15. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Tapi kepada mereka tidak.
Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tapi siapa tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup. Supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Lalu Yohanes 12 ayat 39-40. Karena itu mereka tidak dapat percaya. Sebab Yesaya telah berkata juga, ia telah membutakan mata dan mendegilkan hati mereka. Supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menanggap dengan hati. Lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Sekarang kelompok 5. Ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Allah menyediakan kerajaan surga atau tempat di surga untuk orang-orang tertentu. Matius 20 ayat 23. Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Lalu Matius 25:34. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sekarang kita masuk dalam kelompok yang ke-6. Ayat-ayat yang menunjukkan bahwa ada orang-orang yang ditentukan untuk dihukum. Yohanes 17 ayat 12. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa. Supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Lalu Amsal 16 ayat 4. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Lalu Yudas 4. Sebab ternyata ada orang-orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu. Yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu sekarang saudara, poin ke-7 ini teks istimewa dari predestinasi. Roma 9 ayat 6 sampai dengan 29. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Artinya, bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah. Tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Sebab firman ini mengandung janji. Pada waktu seperti inilah aku akan datang. Dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Tetapi bukan hanya itu saja. Lebih terang lagi ialah Ribka. Yang mengandung dari satu orang yaitu dari Ishak bapak leluhur kita. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan. Dan belum melakukan yang baik atau yang jahat. Supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. Dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau.
Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi, hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Sebab kitab suci berkata kepada Firaun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau, dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Jadi, ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Jadi, sekarang kamu akan berkata kepadaku, jika demikian, apalagi yang masih disalahkannya? Sebab siapa yang menentang kehendaknya? Siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia, dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Jadi, kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan. Justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan. Yaitu kita yang telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang Yahudi, tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain. Seperti yang difirmankannya juga dalam kitab Nabi Hosea. Yang bukan umatku akan kusebut umatku, dan yang bukan kekasih, kekasih. Dan di tempat di mana akan dikatakan kepada mereka, kamu ini bukanlah umatku, di sana akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Dan Yesaya berseru tentang Israel. Sekalipun jumlah anak Israel seperti pasir di laut, namun hanya sisanya akan diselamatkan. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi, sempurna dan segera. Dan seperti yang dikatakan Yesaya sebelumnya, seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita keturunan, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Belum kehilangan konsentrasi? Saya tekankan berulang-ulang karena saya tahu dengar seperti itu terus tanpa penjelasan bisa kehilangan konsentrasi. Nah, saudara, konsentrasi ya. Sekarang kita masuk dalam kelompok yang ke-8. Ayat-ayat lain yang mendukung adanya predestinasi. Yohanes 15 ayat yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Sekarang Yohanes 15 ayat 19. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Kisah 9 ayat 15. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Kisah Rasul 18 ayat 10. Sebab aku menyertai engkau, dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau. Sebab banyak umatku di kota ini. Roma 11 ayat 25. Sebab saudara-saudara,
supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai. Aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 30. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia, kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Jadi saudara bisa hitung sendiri ya. Ayatnya banyak sekali, saya kelompokkan sampai dalam 8 kelompok. Ini puluhan kalau dihitung. Dan satu konteks itu seperti misalnya Roma pasal 9 ini, wah, mulai dari ayat yang ke-6 sampai dengan ayat 29, berarti 24 ayat ya. Jadi saudara, semuanya di total jelas berpuluh-puluh ayat. Dan itu adalah ayat-ayat yang pada waktu saya belum Kristen, bahkan belum mengenal predestinasi, saya baca dan bingung saudara. Apa ini orang-orang pilihan, dipilih Allah, bukan kamu pilih aku yang pilih kamu. Dan macam-macam yang seperti aku mengasihi Yakub tapi membenci Esau dan sebagainya dan sebagainya. Sebelum dunia dijadikan, macam-macam istilah seperti itu membingungkan saya tidak karu-karuan. Dan saya baru menemukan jawabnya setelah saya mengerti doktrin tentang predestinasi. Karena bagi saudara yang belum tahu sama sekali, belum percaya doktrin predestinasi, apalagi baru pertama kali ini mendengar istilah predestinasi, jangan condong kemanapun ya. Bersikap netral dalam hati, jangan condong Arminian atau Calvinis. Pokoknya kita belajar Alkitab. Dan saya sekarang sudah menunjukkan 8 kelompok ayat dalam Alkitab yang kalau saudara mau baca saja, hanya baca ayatnya, akan membuat saudara bingung. Ini diartikan apa? Ikuti pelajaran selanjutnya, karena ini baru sesi yang pertama. Maka saudara akan menemukan jawabnya. Dalam doktrin yang disebut unconditional election atau predestinasi. Tuhan memberkati saudara.